Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ibu, para guru besar, dosen, dan seluruh pendidik yang saya hormati, an-nasu bitakhyir, wallahu bitakdir. Manusia boleh merencanakan, Allah juga yang tetap memutuskan. Mohon maaf, perhitungan normal dari kampus jam 11 sampai sini setengah 12 kurang 5 menit. Hitungannya 25 menit. Tapi begitu buka masuk tol kok jalan macet, saya lihat, wah, ya Allah, luar biasa panjangnya. Yang mestinya hanya 25 menit menjadi 1 jam 45 menit. Ya, alhamdulillah saya nikmati. Yang saya khawatirkan bukan saya telat ngajinya, Pak. Bensinku mentai, Pak. Itu khawatir banget itu. Lagi mati ning jalan tol, wah tambah kacau. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tadi sudah saya sampaikan kepada Mas Lutfi, kalau mau terus ya saya akan lanjut, kalau dibatalkan tidak apa-apa karena saya terlambatnya agak panjang. Bapak Ibu, tapi ternyata ditulis lanjut aja tat wong kedomangan. Ya, alhamdulillah ya saya lanjutkan. Oke Bapak Ibu, tema kita tulisan di surat etos kerja dan ibadah akan saya bukan saya sempurnakan, juga bukan saya ganti, tapi saya ubah menjadi kerja itu ibadah. Jadi bukan dipisah antara etos kerja dan ibadah, tapi bagi saya kerja itu ibadah. Ada orang tanya, kerja kok ibadah? Iya Pak, jangankan mengajarnya, jangankan ngurusi mahasiswa, parkirnya saja kadang bisa menjadi ibadah. Ada orang tanya, Mas parkir kok di pojok? Iya Pak, saya datang paling awal, pulang paling akhir, secepat-cepatnya bareng dengan yang lain. Supaya tidak merepotkan kawan saya parkir di pojok sekalian. Melapangkan jalan bagi orang lain, itu ibadah yang luar biasa. Membuat mahasiswa lulus tepat waktu, itu ibadah yang luar biasa. Tidak sulit ditemui mahasiswa, itu ibadah yang luar biasa. Nak perlu rasa mbok koreksi, mbok tanda tangan ini ibadah yang luar biasa. Enggak, kalau ini guyon Pak ya. Iya. Artinya memberikan kemudahan. Jadi Bapak Ibu yang ditendik ngurusi administrasi kemahasiswaan, yang kemudian mahasiswa merasa mendapatkan mudah dalam proses administrasinya, itu ibadah yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dosen yang memberikan bimbingan, ya ini sekedar tahadus bin nikmah, Bapak Ibu, ini bukan pamer tapi hanya untuk cerita saja. Itu beberapa mahasiswa dengan dosen wali itu pada menemui menjabri ingin dosen pembimbingnya ganti ke saya. Alasannya sederhana, karena Bapak bisa ditemui di rumah, di kantor, dan di mana saja. Karena Master X kalau nggak di kantor nggak mau. Ada yang begitu, maka akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Sederhana buat saya, itu anaknya orang, itu punya orang bapak, punya ibu yang ingin melihat anaknya segera selesai, ingin anaknya segera sukses. Maka yang saya bisa bantukan kepada dia, mudah-mudahan menjadi ibadah. Begitu aja. Tapi mohon maaf, parkir iso maksiat apa? Bos, kok parkir ning kono, Bos? Meneng, gil wira semetul. Sengaja menyulitkan orang lain itu dosa, Pak. Sama-sama parkir, bergantung niatnya, Pak. Iya. Kalau ada orang membuat kepangkatan orang lain menjadi rumit, apa meneh berkasih mbok ilangke. Ya, itu dosanya ra karuan lho, Pak. Karena apa? Hubungannya apa? Kenaikan pangkat itu berpengaruh terhadap gaji. Gaji itu berpengaruh terhadap kesejahteraan dia, keluarga, anak, dan istrinya. Mengganggu kelancarannya, dosa luar biasa. Iya. Jadi jangan dikira neng kantor ki ora iso ganjaran, ora iso dosa. Dua-duanya, Pak.
bisa bikin pahala, bisa bikin dosa. Maka Bapak Ibu, ada dosen, nggak saya sebut dosen mana lah, takon ke saya begini, Ustaz, boleh enggak sih saya pulang haji pakai gelar haji? Saya bilang silahkan. Langsung gawe Pak, isine Mekah lho Pak, kartu namanya dadi Pak. Ono tulisannya haji Pak. Ning nggon kamar pamer-pamer ke, apik ra Bos? Ya Allah Bos, haji pisan pamer. Pamer piye? Lah kuwi hajine mbok tulis. Jawabannya, saya tidak ada niat pamer. Lah terus, kok mbok tulis si haji jenengmu? Ya, saya menuliskan gelar haji di depan nama saya supaya saya luwih hati-hati uripku. Gen aku ora sembrono, nak kerja gen tenanan, nak mulang sing genah, nak nglayani mahasiswa iki ora milih ayu karo ganteng, mergo aku sing nganggo gelar haji. Kan bagus loh Pak. Tapi ada Pak temennya wis haji yang kedua, tapi nggak mau nulis Pak. Ditakoni kancane, Bos, haji ini mbok tulis. Wah, tak tulis rasa karaoke, Bos. Ngono ki Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf loh, saya tidak menyebut karaoke jelek ya, saya tidak menyebut karaoke jelek, boleh, menurut saya nyanyi itu boleh. Yang saya maksud itu kadang-kadang, maaf, ngurusi tugas, mumet, penelitian, rampung-rampung, mahasiswa marake budrek, akhirnya kemudian menggok ora tekan omah, neng pojokan neng karaoke keluarga. Tulisan ini karaoke keluarga, tapi keluarga ini sopo ya cedok. Nah, itu yang jadi masalah kan itu. Jadi sekali lagi, jangankan parkir, ya maaf, jangankan mengajar, parkir bisa menjadi ibadah. Jangankan mengajar, hanya membuat kartu nama juga bisa bernilai ibadah. Di situ kuncinya adalah ma'uddiyat ibtigha'an liwajhillah. Niatnya apa? Maka banyak perbuatan yang kelihatannya dunia bernilai ibadah karena bagusnya niat, dan betapa banyak perbuatan yang kelihatan ibadah tapi bernilai dunia karena kesalahan niat. Saya ulangi, betapa banyak perbuatan yang kelihatan urusan dunia, murni dunia, bernilai ibadah karena bagusnya niat, tapi sebaliknya banyak perbuatan yang kelihatannya ibadah tapi bernilai dunia karena salahnya niat. Bapak Ibu, karena maaf, mutamati, ya, karena salahnya niat. Bapak Ibu sekalian, kita sudah malam ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contoh dunia bernilai ibadah karena bagusnya niat. Contoh parkir tadi. Contoh kita mengajar di kelas itu dunia. Karena hitung-hitungannya SKS toh. Iya kan? Tapi ketika kemudian kita niatkan transfer of value, bukan hanya sekedar transfer of knowledge kepada mahasiswa. Sebab maaf, kalau hanya transfer value, itu kita kalah cepat dengan AI. Tidak percaya, boleh dicoba. Mahasiswa boleh tanya kepada dosennya. Saya yakin jawabannya lebih valid AI daripada jawaban dosen. Ya kan? Tapi kalau sudah niatnya transfer of value, tidak bisa digantikan oleh AI. Sehingga, maaf, ruang kelas sering saya jadikan ajang hubungan orang tua dengan anak, antara motivator dengan peserta, sehingga kemudian kalau dihitung materi, motivasi yang saya sampaikan di kelas harganya bisa berlipat kali kalau kemudian saya sampaikan di ruang yang memang disediakan untuk acara itu. Tapi saya tidak berpikir itu, saya ingin anak-anak itu, mahasiswa itu punya nilai hidup yang bisa dijadikan pegangan dan dia bangga di hadapan orang tuanya nanti. Ibadah. Tapi maaf, ibadah iso jadi dunya. Maaf, poso Senin Kemis. Maaf ibu-ibu, mbak-mbak. Mbak sregep, kok rutin Senin Kemis mbak? Iyalah Pak, biar langsing Pak. Biar gak kegemukan Pak, biar gak begini Pak. Ibadah tapi menjadi bernilai dunia karena kesalahan niat. Saya menemukan fakta unik tapi real Bapak Ibu. Ada orang minta tolong,
Ustadz temani saya tawaf sunnah. Oke, 7 putaran selesai. Habis sholat sunnah dan macam-macam, dia bilang, Ustadz sarapan. Oke, selesai sarapan, tak pikir ngajak pulang. Ternyata dia bilang, Ustadz tawaf lagi. Saya kaget, ya Allah, ini kalau saya nggak mau, nggak enak, habis dibayari makannya kan. Tapi kalau mau kok racucuk kan gimana? Mau ngerti jajan dewi kan merdeka teman. Ini kalau saya nuruti itu nggak dapat apa-apa. Maka saya tanya, Pak, Bu, kok semangat sekali tawaf sunnahnya? Saya berharap dia jawab mumpung di Mekah, Pak. Di Semarang nggak ada Ka'bah. Ternyata jawabannya betul-betul di luar dugaan saya. Begini Ustaz, dan maaf kalau nggak ada jawaban itu saya nggak ngerti bahwa orang itu ibadah itu warna-warna. Begini Ustaz, 2 tahun yang lalu kawan saya naik haji, tawafnya sampai 50 kali. Sekarang kaya raya Ustaz. Saya batin, ya Allah, berarti tawaf pesugihan gitu. Tapi kan saya nggak mau ucapkan itu. Tapi ini fakta Bapak Ibu, niat itu bisa beragam. Maka ketika diajak diskusi, bos, di sebuah kota kabupaten, kami punya 2 calon, iki, iki jane soleh neng rakuat modalnya. Iki rapati soleh neng wetoke beruang menang mergo modale akeh. Usulnya tim yo di raupi sedelok ke bos. Raupi kon mangat kaji to engko pas pendaftaran kan usul haji nih menang-menang. Ngono ki bahasa saya. Ternyata sampai segitunya ibadah bernilai dunia karena niat. Maka Bapak Ibu, agar kerja kita di kampus baik yang akademik maupun administratif bernilai ibadah, maka ibtigha'an liwajhillah, dalam rangka mencari ridho Allah, bukan semata-mata melaksanakan kewajiban negara, tapi juga diniatkan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu, kalau kemudian kita ibtigha'an liwajhillah, mohon maaf, kerja jangan diniati golek duit, Pak. Sebab ndak usah diniati ki bayaran loh Pak. Yakin Pak? Tidak usah pakai niat, tanggal 1 masuk rekening loh Pak. Sampai tanggal 1-nya merah sekalipun loh Pak, jam 12 malam masuk loh Pak. Kenapa harus pakai diniati itu? Yang kita harus niatkan adalah agar rizki yang masuk rekening itu berkah Pak. Kita mengharap ridhonya Allah, sehingga kita mengajar dengan penuh tanggung jawab karena rizki yang masuk itu agar menjadi berkah. Ya. Caranya piye? Nah, itu yang menjadi masalah kan di situ, Pak. Agar kemudian rizki itu barokah, maaf, karena dalam teori orang Jawa ki sithik ora kurang, akeh ora turah. Zaman saya masih mahasiswa, itu kalau ngisi kajian di Undip itu dari dulu kan masih ada mentoring gitu. Nah itu ngaji unoki, mohon maaf, numpak angkot medone keliru mlaku begini Undip ya kuat apa? Karena apa? Orang duit-duit nggo naksi, gitu loh Pak. Tapi begitu maaf punya duit untuk naksi, sikile sendiri dhewe ya Pak. Paham maksud saya Pak ya? Iya. Duit 20.000 mahasiswa itu mepet neng pojokan ya kan, makan teh panas, mie ayam, kerupuk, udut, bro biasa Pak ya. Dosen duitnya ngomong sama dosen duitnya 200, metu ngetoke mobil Pak. Medun yang Jatingaleh. 200 ra cukup Pak. Iya. Keberkahan itu tidak bisa diukur dari jumlahnya. Tidak usah jauh-jauh, aku merasa dewi ya. Iya. Dulu ketika non saya belum
punya mobil, naiknya motor atau ngebis, pedurungan jerakah berdiri loh Pak, madep gandul bis ya kuat Pak. Orang undang tukang pijat belas. Ya. Lah saiki naik motor kenapa? Karena memang duitnya isone nggo kuwi, Pak. Tapi ketika saya bisa membayar taksi kok nekat ngono meneh, opnam Pak, yakin Pak. Iya. Karena di dalam rezeki kita ada rezekinya orang lain. Ojo mbok seksa diri sendiri karena kemudian kita harus berbagi. Loh, begitu Pak. Kalau kemudian kita mau ibtigha'an liwajillah, yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf. Iya. Dulu mangan 20.000 ya wis wareg. Ya kan? Tapi begitu dengan alasan naik mobil nggon parkir warteg ora ono. Ya kan? Akhirnya menggok neng resto. Begitu kan hitungane. Iya, begitu. Hidup itu begitu. Ora percaya. Kawan-kawan yang maaf ya, yang kurang sukses. Petuk dolan nang omahe kancane, jak sego kucingan lega, Pak. Karena paling 50.000, 100.000 wis guyu ngekek-ngekek, Pak. Terus ada kawan kita dianggap sukses. Pejabat ning nggon Udi bodekan mbok rektor mbok siapapun. Terus koncone kumpul jak kucingan, miso kabeh Pak yakin, Pak. Jare dikan pelite ngono iki, Pak. Iya. Maka yang akan dikeluarkan pasti lebih besar. Udah, hidup itu sederhana, biasa begitu. Maka kalau bisa mampu mengeluarkan besar, wojo pelit-pelit membuat hidup menjadi tidak nyaman. Kenapa? Orang pelit itu kesimpulannya dibenci oleh semua orang. Suami pelit, istri benci. Mertua pelit, menantu benci. Maaf, pimpinan pelit, anak buah benci. Bahkan orang pelit juga benci kepada sesama orang pelit, Pak. Tenan wong pelit mlaku bareng sing bayar sapa nak jajan, Pak. Iya, lo tenan Pak neng kantor besok ada 2 mobil, satu mobil wong dermawan, satu mobil wong pelit. Yakin tendik gabung sing dermawan, melu gawe bos, muslih bakso. Kowe melu kuwi urunan bensin wae. Lho gitu, Pak. Sederhana kok urip kok maka agar berkah itu loh, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita niatkan ibadah, maka satu, adaul a'mal masruran, menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu mendengar azan subuh ada niat ibadah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah subuh. Senang, Pak. Tapi kalau nggak ada niat ibadah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan meneh. Ya Allah, jam 4 kurang wis bengok-bengok ini. Iya. Loh, kalau nggak sholat macam ini sholat juga loh, Pak. Lihat kota amal, Bapak Ibu. Ada niat ibadah, alhamdulillah kesempatan sedekah. Kalau nggak ada niat ibadah, kota amal itu teratapan, Pak. Ya Allah, kota meneh. Sampai pindah ngono, ngono meneh iki. Sampai takon kancane, bos kotake piro? 3. Lah kok iso siji ngarep siji mburi, sing ji ngoyak kowe. Maaf, mengajar tidak dianggap sebagai ibadah. Kek leren alah mlebu meneh. Ya. Tapi kalau ngajar dengan ibadah, bismillah mangkat ibadah. Bismillah mangkat ibadah. Iya. Bahagia, Pak. Ada amal masruran, menjalannya dengan penuh kebahagiaan. Maaf teman-teman teknik, ya Allah rene gawean, rono gawean, sampai meneng toilet karudut malah petuk bose. Lah rene ngono to. Lho gitu loh Bapak Ibu. Hidup itu begitu, ibadah. Sebab kalau ada amal masrurun al-musabaqah fil khairat. Orang yang bahagia itu potensial melakukan yang terbaik. Bapak Ibu kita dengar adzan subuh bahagia, ingin sholat subuh tepat waktu berjamaah. Kita lihat kota amal bahagia, ingin mengisi yang terbaik. Mengajar kok bahagia, pasti akan menyampaikannya dengan maksimal mengajar itu.
Sehingga apa namanya, ketika di depan kelas orang-orang, mohon maaf, mahasiswa terutama akan punya persepsi positif terhadap kita karena kita mengajar dengan penuh kebahagiaan, menyampaikan dengan cara yang terbaik sehingga mahasiswa nyaman bersama kita. Ya, sederhana sebenarnya. Jadi ketika Mas nanti pas awal perkuliahan ditampilkan edom di kampus kami itu, Pak, kalau awal semester edom ditampilkan evaluasi dosen oleh mahasiswa itu ditayangkan. Jadi dengan skala skor antara, saya lupa, kalau enggak 1 sampai 5 ya 1 sampai 10. Intinya mahasiswa hanya bisa melihat nilainya setelah menilai dosennya, dan tidak berpengaruh mau menilai negatif sejelek apapun, tidak berpengaruh terhadap nilainya. Memuji setinggi langit juga tidak akan memperbaiki nilainya, karena nilai sudah ada, dia memberi komentar baru nilai kelihatan, sehingga nggak ada efeknya. Tapi itu jujur, Pak, akhirnya. Dan setiap semester itu sebelum perkuliahan berikutnya dimulai ditayangkan edomnya, skor dosen-dosen di hadapan mahasiswa. Dan saya alhamdulillah selalu paling tenang, paling nyaman ketika edom itu ditampilkan. Mohon maaf, bukan sombong, tapi pamer. Ya, ketika edom ditampilkan, saya selalu nyaman. Ini mesti jenengku dhuwur dhewe gitu. Ya, dan hampir tiap semester begitu, Pak. Hanya semester kemarin nggak muncul nama, ada yang komentar, lu kok ganti? Gitu ya. Jawabannya, oh kemarin saya tinggal haji, banyak liburnya. Ternyata Mas Ayo jengkel juga kalau banyak liburnya, Pak. Kalau sering masuknya juga jengkel juga kan gitu. Nah, Bapak dan yang dirahmati Allah, ya begitu Bapak Ibu. Jadi adaul akmal masruran al musabaqah fil khairat. Yang melakukan dengan penuh kebahagiaan, dia akan bisa maksimal menjalaninya. Ya. Tetapi Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, karena kita nggak boleh molor selesainya. Nah, terlambat mulai boleh, tapi selesai harus tepat waktu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sudah berusaha niat ibadah, Pak. Saya juga alhamdulillah bisa berusaha bahagia dan berusaha melakukan yang terbaik. Tapi kadang-kadang kok hasil nggak seperti yang saya harapkan. Itulah hidup. Hidup itu, mohon maaf, kadang-kadang yang kita inginkan tidak kita dapatkan, yang kita dapat bukan yang kita inginkan. Tak boleh ini, Pak. Hidup itu kadang-kadang yang kita inginkan tidak kita dapat, yang kita dapat bukan yang kita inginkan. Di situ kuncinya ar-ridho bi qadaillah. Setelah adaul amal masruran, kemudian al-musabaqah fil khairat. Tapi jika kemudian tidak seperti harapan kita, ar-ridho bi qadaillah. Ridho dengan takdir Allah. Hidup tidak selalu seperti yang kita mau. Pengene dadi ngene, malah ngono. Ya kan? Pengene wakil dekan, malah mentok kaju tok. Nah, misalnya gitu, misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya dalam hidup ya, saya mohon maaf ya iso cerita. Alhamdulillah aku sektor ya tahu, kaju tahu, ada dekan ya tahu, ya bisa nikmati. Ora dadi opo-opo ya tahu. Jadi biasa aja Bapak Ibu, dan tidak membuat resah apapun Bapak Ibu. Ya biasa. Kenapa? Ya karena kita harus ridho. Sebab wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Sangat bisa jadi yang engkau benci, yang engkau hindari, yang tidak kau suka itu sesungguhnya baik bagimu. Wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sangat bisa jadi yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita cinta, yang kita dambakan itu aslinya enggak baik bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah tahu kesudahannya. Wa antum la ta'lamun, kita enggak ngerti apa yang akan terjadi berikutnya. Jalan macet. Maaf, ridho yo macet, tidak ridho yo tetap macet. Ya.
Makanya tadi di mobil saya sudah santai dengan Pak Lutfi. Mau ditunggu monggo, mau dibatalkan juga monggo, tidak ada masalah. Tidak perlu emosi, tiwas gitu, tidak, biasa aja. Karena ridho ya begitu, tidak ridho ya begitu. Begitu maju, misal kamu abang meneng, jengkel tidak mengubah lampu menjadi hijau. Tak boleh nih Pak ya, jengkel tidak mengubah lampu menjadi hijau. Dimutasi kok budrek, percuma Pak. Karena tetap mutasi, SK tetap digowo, percuma tuh. Orang benda, semrawut, neng mangkat, rugi tuh Pak. Rugi Pak, yakin rugi. Tenang saja nikmati. Apa yang kemudian kita tinggalkan itu baik, tidak baik, belum tentu Pak. Begitu maju, bang meneh. Ada timernya Pak. Ya Allah, satu sih, songo itu. Tekan swidak listriknya mati. Pak, tenan Bapak ya. Bapak Ibu, situasi yang tidak kita sukai, kok tidak kita nikmati, rasanya suwene ra karuan. Ya, 100 detik lampu merah dinikmati karo nyanyi, mohon maaf, sing seneng sholawat karo sholawatan, itu ya 100 detik, emosi budrek delok jam terus, ya tetap 100 detik Pak. Tapi perhatikan, rasanya akan berbeda, sehingga macet langsung handrem, wis to rondetan nyanyi-nyanyi, klakson buriku, pinpo, wis adoh ya Pak. Ya, karena saya nggak risau Pak. Tapi kalau tak kuanteng setengah komplek ini budrek dhewe to Pak. Wis handrem lekaran nyanyi, ini wah adoh. Ya. Karena apa? Aku budrek yo macet, tak nikmati ya, selesai. Dan rasanya berbeda. Begitu hijau, maju abang meneh. Di puncak kejengkelan kadang-kadang tiba-tiba di seberang jalan ada papan reklame ambruk. Ya Allah, untungnya abang. Hijau mati ya aku mau. Ternyata merah itu cara Allah menyelamatkan kita, tapi baru kita sadari setelah peristiwanya terjadi. Banyak tuh Pak, om bar di lantai getun kan ono tuh Pak. Ngerti ora sah nang ngene. Ngono iki ono to Pak. Iya. Ya Allah, ngerti om ben aku ora sah ya. Tiwas maju moyo-moyo jebule ngene. Ya, hidup kadang-kadang begitu Pak. Maka Bapak Ibu nikmati yang ada, insya Allah bahagia. Jangankan posisi pangkat jabatan di kampus Pak, itu melibatkan banyak pihak. Lawang yang penentunya kita sendiri itu ya orang mesti iso Pak. Maaf, contoh terakhir istri Pak. Istri, suami, itu kan penentunya kita sendiri toh Pak. Apa seiring waktu, maaf, saya boleh tanya tapi nggak usah dijawab. Istri kita, suami kita hari ini persis seperti yang kita harapkan. Rasa jawab, yakin marai rame Pak. Lo tenan ono sing muni yo, meleset tok bos. Wah, lah sebelahnya malah muni kowe meleset aku keblodro. Abah kacau toh. Ya makanya Bapak Ibu biasa aja. Punya istri kok cerewet, alhamdulillah. Takutnya kancane, bos bojoku cerewet, rapopo daripada bisu bos. Nah, aku di bojoku malah rata nyetel radio, tak single tok, muni warna-warna ada. Ya Bapak Ibu yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, ya begitu Pak di kantor, udah kan ini rapopo paling suwe 4 tahun. Lu tapi suwi ya wis nek tekel dongakno mati kan beres to. Nah ora tegel kowe malah mati dhewe to. Kadang-kadang kita terlalu risau gitu loh Pak. Belum memulai sudah mikir warna-warna, wong jebule ndek iki ya apa ya Pak? Iya kan? Wong jebule apa? Lah kowe iki mikirmu warna-warna Pak gitu. Ya sudah. Ar-ridho bi qadaillah, ridho dengan ketentuan Allah. Allah enggak pernah keliru membuat takdirnya, kita yang sering salah memahaminya. Ya. Bu pangkat, bu jabatan, bu apa wae Bapak ya. Ya. Alhamdulillah ya. Semua kemudian kita nikmati adalah kebaikan. Ya. Kayak tadi itu Pak, macet, dengan mulai gerak teko-teko iki karo pipi. Masih gremeng ngono iku kudune mangkat rada gase ya. Ngono kan ngono barang to Pak. Aku budrek kaya ngopo aku tetep belum teko me apa.
Kan begitu loh Bapak Ibu, begitu aja Pak. Sudah dinikmati wong akhirnya apa anggar kemudian teko gasik luwe apik, belum tentu Pak. Iya. Begitu loh Bapak Ibu semuanya. Dengan memahami ini insya Allah kita menjalankan kewajiban kita dengan nyaman. Insya Allah Bapak Ibu, yes alhamdulillah, iso tekan profesor, alhamdulillah. Itu aja tuh Pak. Kalau belum ya urung wayahe. Ya. Wong-wong itu muni ya, profesor DT akeh ngene. Lah kepenginen aku DWA kanca profesor, bos nyileh duwite. Walah ra genah. Gitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu loh Pak. Kenapa? Terakhir, urip wis sawang sinawang. Saya ulangi, hidup itu sawang sinawang. Sing ketoke penak jebule sing nglakoni mumet banyak. Ya. Aku nerangi ini ono sing bantah. Enak Pak gareng ngomong kene sing nglakoni aku to ya. Tak sauri enak jenengan gareng ngrungokke karo guyu. Aku mikir terus kok. Nah, kira-kira begitu loh Bapak Ibu. Maka sudahlah Allah tidak pernah keliru membuat takdirnya. Bismillah kita jalani amanah yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan menjadi berkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah mengerjakan pekerjaan administratif, mengajukan pekerjaan akademik, apapun yang kita lakukan asal dalam rangka mencari ridha Allah, mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ruang-ruang kerja kita adalah hamparan sajadah yang bisa kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan karya-karya nyata kita. Saya kira ini Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.